Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Berbekal senter dan pentungan, maka mulailah mereka berdua menyusuri ruang demi ruang, lorong demi lorong yang menjadi bagian dari gudang. Perasaan berdebar menyelimuti Pak Suyut maupun Fatur. Mereka khawatir sosok demit itu tiba-tiba muncul atau menampakkan diri. Suasana menjadi terasa lebih mencekam karena banyak ruang yang hanya temaram karena tidak semua lampu dinyalakan. Dalam pada itu, sesekali Fatur mencium aroma yang semakin membuat bulu kuduknya merinding. Di sebuah ruangan yang gelap, tiba-tiba sorot lampu senter Fatur mengabur. Ia pukul-pukul senternya, berharap kemudian menjadi terang kembali. Tapi lampu senter itu malah mati. Semakin tidak karuan saja perasaan Fatur. Ia lemas, lututnya gemetaran. Ketika ia pukul untuk kesekian kali, lampu senter menyala kembali. Namun betapa sangat terkejutnya ia ketika Pak Suyut sudah tidak berada di depannya lagi. Ia menoleh ke sana kemari sembari menyorotkan lampu senternya. Fatur mencari-cari keberadaan Pak Suyut dengan penuh ketakutan. Ia terus melangkah, yakin jika Pak Suyut berada di depannya. Fatur semakin mempercepat langkah. Sebentar lagi, ia akan memasuki ruangan yang tadi terlihat sosok pocong sedang berdiri. Langkah demi langkah semakin ia percepat. Ketika mulai memasuki ruangan itulah, Fatur mendengar langkah-langkah kaki. Suara itu berasal dari jalan menuju ruang pertemuan. Fatur lega, ternyata Pak Suyut sedang mengecek ke sana. Ia bergegas menyusul. Fatur menyorotkan lampu senternya jauh ke depan. Lampu senter itu menangkap seseorang. Fatur yakin orang itu Pak Suyut. Siapa lagi selain dia, pikirnya. Pak Suyut, tunggu Pak. Fatur sedikit berteriak sembari berlari-lari kecil. Ketika sampai di sana, orang yang ia kira Pak Suyut itu sudah tidak tampak. Fatur kebingungan. Lampu senter ia sorotkan ke segala arah. Sepi. Semua pintu terkunci. Ruang pertemuan itu juga terkunci. Padahal ruang itu ruang terakhir di lorong itu. Bulu kuduk Fatur semakin merinding. Ketika lampu senter tanpa sengaja menyorot ke pintu kaca ruang pertemuan, Fatur terbelalak.
Ada sosok tinggi berdiri di dalam sana, namun sosok itu bukanlah Pak Suyut. Sosok itu adalah pocong. Lampu senter bukan hanya menyorot tubuh berbalut kain putih itu, bahkan Fatur sempat menyorotkan lampu senternya ke arah muka si pocong. Muka itu sangat mengerikan, dengan gigi yang nampak menyeringai karena tidak lagi tertutup bibir. Fatur yang tidak kuasa melihat sosok itu, ia pun balik badan, dan meski dengan harus jatuh bangun saking takutnya, dia terus berlari. Beruntungnya Fatur, di depan sana terlihat Pak Suyut berjalan membelakanginya. Fatur pun terus berteriak memanggil. Anehnya, Pak Suyut tidak menoleh sedikit pun. Akhirnya ketika sudah sangat dekat, Fatur pun memegang bahu Pak Suyut. Nafasnya terengah-engah putus sambung. Pak Suyut menoleh, dan saat itu Fatur melihat muka Pak Suyut. Jantung Fatur hampir lepas. Orang itu ternyata bukan Pak Suyut, melainkan sosok tubuh berwajah tengkorak. Fatur seketika gagu. Untuk mengucap sepatah kata pun lidahnya keluh. Sosok berwajah tengkorak itu lalu menghilang dalam sekejapan mata. Dengan tubuh menggigil saking ketakutannya, Fatur pun sampai juga di pos jaga. Pak Burhan yang masih berjaga di sana justru heran karena Fatur hanya datang sendirian. Dengan penuh keheranan, dia bertanya tentang Pak Suyut. Fatur hanya menjawab dengan menggoyangkan telapak tangannya tanda ia tidak tahu. Nafasnya masih tersengal-sengal. Setelah agak mendingan, barulah Fatur bisa bernafas dengan lega. Tidak seberapa lama setelah itu, Pak Suyut pun menyusul sampai di pos jaga. Sama halnya dengan Fatur, Pak Suyut tidak kalah gemetaran. Nafasnya juga tersengal seperti habis berlari jauh. Baik Fatur maupun Pak Suyut pun saling pandang. Mereka menanyakan apa yang terjadi satu sama lain. Pak Suyut yang paling pemberani pun dibuat gemetaran, apalagi Fatur yang nyalinya setingkat di bawahnya. Aku melihat seorang perempuan berpakaian merah, tepatnya di kamar mandi tengah, kata Pak Suyut masih dihinggapi ketakutan. Loh Pak, tadi Pak Suyut kan di depanku. Kenapa sampai pos malah duluan aku? Justru itulah Mas. Saat aku lihat perempuan yang bajunya merah itu, aku penasaran. Ku ikuti kemana dia. Ternyata masuk toilet. Saat di dalam toilet itu, pintunya menutup sendiri. Aku terkancing di sana. Mana aku telepon-telepon tidak ada sinyal. Dan begitulah, mereka saling bercerita kejadian yang masing-masing dialami. Termasuk ketika Fatur mengira Pak Suyut yang berdiri di depannya. Ternyata hanyalah sosok demit yang sedang berubah wujud. Kata Fatur dalam hati, penunggu toilet itu rupanya sosok yang jahil. Malam itu pun mereka lalui dengan tetap berada di pos jaga. Tidak ada lagi patroli. Mereka enggan untuk berkeliling. Takut Andi bertemu demit yang menunggu gedung di dalam sana. Apalagi Pak Burhan. Tidak mau patroli dengan alasan sedang kurang enak badan. Siang itu, Fatur dan beberapa rekan security lain dipanggil atasan. Rupanya 2 hari ke depan akan ada tugas khusus karena akan diadakan meeting di kantor cabang mereka. Tugas Fatur dan rekan-rekan selain pengamanan juga dilibatkan dalam penyambutan tamu. Hal itu dilakukan karena gudang tempat Fatur bekerja mendapat predikat sebagai gudang dan distribusi dengan omset terbaik. Maka esok lusa seluruh karyawan diwajibkan bersukacita. Kabar gembira lain yang santer terdengar adalah bahwa gaji sebagai security di sana akan dinaikkan. Suatu berita yang disambut baik oleh Fatur dan kawan-kawan. Angan-angannya menabung untuk persiapan lahiran, Andi menik positif hamil pun membuncah. Malam itu acara kantor pun dimulai. Fatur mendapat bagian tugas sebagai penerima tamu. Tugasnya adalah meminta tamu yang hadir agar mengisi buku-buku absen.
tugas yang tidak terlalu sulit buatnya. Acara meeting pun dimulai. Fatur dan seorang rekan yang lain tetap berada di sana, berjaga andai ada sesuatu yang diperlukan. Fatur sebenarnya kurang nyaman berada di sana. Bagaimana tidak, di pintu ruang meeting yang terbuat dari kaca itulah ia melihat sosok pocong berdiri. Sosok yang sebelumnya tertangkap kamera pengawas. Namun kali ini, Fatur menepiskan pikiran itu. Mana ada demit muncul dalam kondisi terang begini, banyak orang pula. 10-20 menit berlalu, semua aman tanpa sebuah gangguan apapun. Apalagi ada saja yang keluar entah untuk sekedar menelepon atau minta petunjuk arah ke ruang toilet. Di samping itu, kudapan yang disajikan memang sangat enak. Bagi Fatur, makanan seperti itu sangat jarang ia temui. Seorang wanita tiba-tiba sudah berada di samping Fatur. Wanita bergaun merah dengan rambut menjuntai indah itu pun menanyakan letak toilet. Kali ini, Fatur sedikit merasa terheran, karena selama ia berdiri menerima tamu, tidak melihat seorang pun wanita yang mengenakan gaun berwarna merah. Fatur tetap bisa mengingat orang-orang yang hadir di malam itu, meskipun hanya sekilas, namun tidak dengan wanita bergaun merah ini. Mas, toilet di mana, Mas? Wanita itu bertanya. Fatur terjaga dari lamunannya. Fatur menyuruh perempuan itu berjalan lurus saja. Begitu sampai di pojok, dilanjutkan dengan berbelok kiri sedikit. Di sanalah toilet akan dijumpai. Maaf, Mas. Bisa minta tolong diantar sebentar. Mendengar permintaan itu, sebenarnya agak enggan buat Fatur mengantar ke toilet yang sebenarnya sudah Fatur tunjukkan arahnya. Namun wanita itu terkesan memaksa. Tolong saya diantar sebentar, Mas. Wanita itu berkata tanpa sedikit pun ekspresi. Akhirnya mau tidak mau Fatur pun dengan berat hati mengantar si wanita. Ia takut nanti diadukan ke atasannya, pelayanan kurang baik misalnya. Monggo, Bu, ucap Fatur yang berjalan mendahului si wanita. Begitu sampai toilet, Fatur yang menoleh terkejut bukan kepalang. Di belakangnya tidak ada seorang pun. Bulu kuduknya langsung merinding. Kemana wanita itu barusan? Tanpa pikir panjang, ia pun segera kembali ke tempatnya semula, lalu menanyakan pada rekannya tentang keberadaan wanita tadi. Yang mana, Mas? Rekannya bertanya terlihat kebingungan. Fatur menjelaskan kalau wanita itu berpakaian merah yang menyuruh dia mengantar ke toilet, namun mendadak hilang. Rekan Fatur mengernyitkan dahi, seperti mengingat-ingat. Lalu lanjutnya, gak ada siapa-siapa barusan loh, Mas. Ya tadi memang ada yang menanyakan toilet, tapi yang wanita pakai baju merah gak ada, Mas. Fatur termenung. Bulu kuduknya makin merinding. Lah yang barusan minta tolong diantar ke toilet siapa? Mas Fatur, kalau wanita yang berbaju merah, jangan-jangan dia yang nunggu toilet, Mas. Aku ingat waktu jaga malam, wanita itu aku lihat berdiri di ujung sana, lalu hilang menembus tembok. Iya, Mas, bajunya merah. Jangan-jangan yang minta diantar sama Mas Fatur barusan ya si kunti merah itu, Mas. Fatur bergidik mendengar penjelasan rekannya. Bisa jadi, sebab muka wanita yang meminta tolong itu sangat pucat. Jadi yang barusan aku antar itu kuntilanak. Bergidik Fatur membayangkannya. Sudah, Mas, yang penting dia tidak mengganggu. Siapa tahu karena Mas Fatur sudah menolong mengantarnya, nanti ada rezeki nomplok. Tiba-tiba, Fatur merasa kalau perutnya terasa mulas. Mungkin kudapan yang ia makan terlalu pedas untuknya. Perutnya pun berontak. Namun untuk ke toilet, rasanya ia tidak akan berani. Bagaimana kalau nanti kuntilanak merah itu menemuinya lagi?
Tapi bagaimana lagi, kondisi sudah terlalu gawat. Semenit saja Fatur tahan, bisa berantakan isi perutnya. Maka mau tidak mau, Fatur pun bergegas menuju toilet. Tentunya untuk melepas beban yang sedang menghimpit. Di dalam toilet itu, rupanya gangguan makin keras terjadi. Lampu toilet yang sebenarnya terang benderang mendadak redup dan berkedip-kedip. Lalu terdengar suara seorang wanita bersenandung di bilik sebelah. Terkadang senandung itu berhenti, lalu berganti menjadi sebuah tawa menggigit. Fatur yang sedang membuang hajatnya sontak menjadi salah tingkah. Padahal perutnya masih mules luar biasa. Kejadian yang sama terulang lagi seperti ketika pertama kali masuk ke toilet ini. Ingin segera Fatur menyelesaikan hajatnya, namun apa daya, memang belumlah selesai. Sementara godaan masih saja terjadi. Pintu toilet yang tenang tiba-tiba diketuk dari luar. Sementara lampu masih berkedip-kedip, suara wanita bersenandung itu semakin keras terdengar. Senandung yang tidak terlalu jelas apa yang sedang dilantunkan. Beberapa menit kemudian, hajat pun usai. Fatur ingin segera kembali ke tempatnya bertugas. Namun ketika ia hendak keluar toilet, pintu itu rupanya terkunci. Ia coba buka lebih keras. Ia tarik-tarik putar-putar handle-nya, tapi pintu itu tetap terkunci. Ia tendang-tendang, namun pintu itu masih tetap tidak bisa dibuka. Fatur berusaha menghubungi rekannya. Namun entah mengapa tiba-tiba handphonenya kehilangan sinyal. Barulah ketika Fatur menyebut asma Allah, pintu pun dengan mudah dibukanya. Kejadian demi kejadian, serta penampakan-penampakan yang menyeramkan, rupanya membuat Fatur tidak kuat untuk bekerja lebih lama di gudang itu. Dengan hati yang berat, dan setelah ditimbang dengan matang, akhirnya Fatur pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Istrinya bisa memahami alasan itu, toh keselamatan adalah yang utama. Namun istrinya selalu mengingatkan, bahwa jangan sekali-kali berkata bahwa terus besok makan apa. Yang penting tetap berusaha. Yakin bahwa Allah adalah Sang Maha Pengasih. Terus berdoa tanpa kenal lelah. Bersama Menik, istrinya, Fatur kini memilih membuka usaha warung lesehan. Dalam pada itu, Bu Lurah sangat berjasa dalam usaha Fatur, karena beliau mengizinkan sepetak tanah digunakan untuk usahanya. Tidak hanya itu, Bu Lurah juga memberi pinjaman dengan pengembalian tanah bunga dengan jangka waktu yang sangat longgar. Alhamdulillah, laris Mas. Sedikit-sedikit bisa buat menabung buat calon dedek kita, Mas. Menik tersenyum di sela-sela kesibukannya sore itu. Fatur dengan sigap mengelus perut istrinya. Secercah senyum menghias keduanya. Kebetulan lokasi usaha itu pun tidak begitu jauh dari gudang rokok tempat Fatur bekerja sebelumnya. Maka banyak karyawan dari sana yang datang berkunjung. Tentu Fatur senang karena dagangannya pun terlarisi. Malam kian larut ketika seorang tamu datang ke warung. Fatur terkejut melihat tamu itu. Tamu seorang wanita dengan wajah yang sangat pucat. Wanita itu mengenakan gaun merah dan rambut terurai panjang. Fatur mengucek-ucek matanya. Ia berusaha menepis pikiran bahwa wanita itu adalah kuntilanak merah yang pernah menemuinya beberapa waktu yang lalu. Wanita itu memperlihatkan sebuah seringai yang menakutkan. Istri Fatur berkata, Fatur pun kaget.
Jadi istrinya bisa melihat makhluk dari alam lain. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.